wanita yang duduk, dan pria yang berbadan besar, serta anak kecil yang berlari-lari. Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap baik-baik aja ya. Memang sudah menjadi hal wajar guys, jika rumah sakit sering menyimpan banyak kisah misteri yang membuat kesan horor. Hal tersebut karena rumah sakit biasanya dikunjungi untuk keperluan kesehatan, dan juga banyak pula pasien yang meninggal dunia di rumah sakit sehingga terkesan horor. Dari situlah guys muncullah cerita-cerita menyeramkan yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, berikut adalah kisah horor rumah sakit angker di Indonesia yang telah aku rangkum. Kisah pertama datang dari Rumah Sakit Bandung Medical Center yang berada di kota Bandung. Para warga Bandung pasti sudah nggak asing lagi dengan rumah sakit angker ini yang sudah lama tidak beroperasi. Saking terkenalnya dengan kisah-kisah menyeramkan, sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di sini. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster yang menempati lantai 1. Kemudian guys, menurut cerita warga Bandung dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan pakaian yang lusuh, kotor, seperti habis berguling-guling di tanah atau lumpur. Dan juga guys, menurut para saksi, sebelum dia muncul di hadapan kita akan mencium aroma bunga melati yang begitu menyengat. Nah, wanginya bunga melati tersebut bercampur dengan bau busuk. Bahkan ya guys, beberapa dari mereka sampai terbatuk-batuk. Gitu guys. Rumah sakit angker berikutnya masih berada di Bandung guys. Sakit itu ialah Rumah Sakit Immanuel yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, dan konon katanya guys, banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di rumah sakit ini. Awal mula berdirinya Rumah Sakit Immanuel berasal dari kerja keras kaum pribumi. Jadi cerita ini guys sudah turun-temurun. Keringat, darah para pekerja yang tumpah akibat sering disiksa oleh para kompeni Belanda. Dari sekian banyaknya ruangan, area ruang bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut para saksi dan warga sekitar, mereka pernah melihat sosok wanita muda menunggu ruangan dekat tangga, tepatnya di sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, aroma yang tidak sedap pun kerap tercium, misalnya seperti bau anyir. Kata para saksi, baunya susah hilang walaupun mereka sudah sampai rumah. Seram ya guys. Rumah sakit angker yang ketiga berada di Blitar, dan kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Tempat ini bernama Rumah Sakit Mardi Waluyo. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam, atau bayangan putih yang melompat dari satu lorong ke satu lorong berikutnya. Konon juga sering terdengar teriakan pilu yang menyayat hati dari seseorang yang dulunya pernah menjalani penyiksaan pedih. Para warga yang tinggal di daerah ini mengaku sering melihat wanita yang duduk dan pria yang berbadan besar serta anak kecil yang berlari-lari. Sampai sekarang guys, belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini terkecuali untuk uji nyali. Rumah sakit keempat guys ialah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang berada di kota Jakarta. Walaupun masih beroperasi, ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita melek semalaman. Kisah yang akan aku ceritakan ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Jadi guys, ada seorang mahasiswa bernama Bayu, bukan nama sebenarnya ya guys, sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan yang lumayan fatal sehingga ia diharuskan menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 2 malam, Bayu mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Karena penasaran, pemuda tersebut mencari tahu asal-muasal bisikan tersebut.
Saat pemuda itu mencari sumber suara bisikan tersebut, hingga dia tiba di ruangan yang lembab dan minim cahaya, dia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang, yang sedang tersenyum sinis. Menatap ke arah Bayu dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah sambil tertawa. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di rumah sakit tersebut. Kisah berikutnya dari rumah sakit Kadipolo yang berada di kota Solo. Sebuah bangunan tak terpakai, dan bangunan ini lebih dikenal orang sebagai mes tim sepak bola Arseto. Awalnya adalah rumah sakit tua, yaitu Rumah Sakit Kadipolo, yang kemudian dijadikan sekolah keperawatan pada tahun 1976. Namun hanya bertahan beberapa tahun saja hingga akhirnya dibubarkan. Setelah itu guys, pada tahun 1978, tempat ini digunakan sebagai mes tim sepak bola Solo Arseto. Banyak cerita mistis dikisahkan di tempat ini yang buat kita merinding. Hingga tempat itu tidak lagi dijadikan mes oleh tim Arseto. Beberapa warga sekitar, bahkan pemain Arseto yang tinggal di sana seringkali melihat penampakan makhluk gaib, perempuan dengan baju putih, dan bahkan di lapangan yang digunakan untuk latihan juga angker. Jadi guys, pernah ada cerita pemain yang kesurupan dan penampakan kambing berwarna hitam yang tiba-tiba muncul. Kabar yang beredar, dahulu pernah ada yang bunuh diri di tempat tersebut. Tempat ini bahkan pernah akan dijadikan tempat syuting sebuah acara televisi, namun dilarang oleh masyarakat sekitar karena alasan keamanan. Hingga saat ini, warga sekitar masih ada yang sering melihat penampakan wanita berbaju putih seperti suster zaman dahulu. Jika kita berada di tempat ini, disarankan untuk jangan memasuki ruangan ataupun menengok isi dalam ruangan dan berbuat yang tidak baik. Karena menurut masyarakat sekitar, kemungkinan akan diganggu penghuni tempat tersebut. Rumah sakit angker terakhir ini berasal dari Surabaya. Sama seperti Immanuel, Rumah Sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Kisah yang menyeramkan datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu ruangan anak yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Kepalanya tertutup oleh rambut yang kusut yang berlumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan guys. Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan guys, beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut berkata bahwa tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Nah, itulah guys cerita tentang beberapa rumah sakit yang dianggap horor di Indonesia. Apakah di antara kalian punya cerita lain tentang rumah sakit? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bye-bye.